Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Lopins Audio. Blonde Max atau Blonde BL Max. 2 minggu yang lalu saya kedatangan ayam ini nih. Ayam besutan WGZ Blonde yang belum lama ini dirilis. Sebelumnya thanks banget nih buat Keep Hypa yang udah ngasih unit reviewnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli Blonde BL Max ini bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, seperti yang sudah teman-teman tahu, bahwa WGZ Blonde ini punya salah satu ayam yang hype banget di zamannya. Dan desainnya pada unik, atau bisa dibilang desainnya pada nyeleneh juga. Nah, ayam terbarunya ini juga punya desain yang agak-agak nyeleneh. Juga kelihatan sangat gede dan mirip dengan perhiasan wanita. Oke, di video ini akan saya bandingkan langsung dengan Blonde BL03. Nah, Blonde tipe ini paling legend dan banyak sekali yang suka sama ayam ini. Jadi apakah Blonde BL Max ini adalah upgrade-nya Blonde BL03? Simak ulasan selengkapnya. Untuk harga 500 ribuan, packaging Blonde BL Max ini sangat biasa. Isi dan kelengkapannya juga standar banget. Ada sepasang sel, kabel, ear tips. Nah, untuk ear tips dikasih 2 tipe. Yang satu set bentuknya panjang, dan satu set lagi yang bentuknya normal. Kemudian dikasih pouch kain khas WGZ Blonde. Nah, ini sayang sekali nggak dikasih case yang agak bagusan. Ya minimal dikasih hard case lah buat harga segini. Last ada buku panduan dan kartu garansi. Untuk speknya Blonde BL Max ini menggunakan dual dynamic driver. Beda dengan Blonde BL03 yang menggunakan satu dynamic driver saja. Oke, lanjut bahas fisiknya. Wow, big boy nih dari Blonde. Housingnya sangat gede, terutama faceplate-nya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan Blonde BL03. Dan bentuknya juga agak nyeleneh seperti Blonde BL03. Andai saja Blonde BL Max ini dikasih warna gold, nantinya akan kelihatan seperti emas batangan. Tapi housing bagian belakangnya dibentuk seperti ayam pada umumnya. Ini akan saya bahas nanti di bagian fitting. Oke, untuk build quality housing BL Max ini sangat solid dengan bahan full metal. Pilihan warnanya hanya 3 saja, salah satunya yang ini, yaitu gunmetal. Nah, housing BL Max ini salah satu yang terberat yang pernah saya coba. Untuk ear tipsnya sama saja dengan Blonde BL03. Kualitasnya ya lumayan. Kemudian nozzle-nya ini yang saya suka. Panjang nozzle-nya normal, gak kependekan seperti nozzle-nya Blonde BL03. Untuk kabelnya Blonde BL Max ini sudah menggunakan kabel tipe yang baru, yaitu SPC Silver Plated. Kemudian untuk pinnya seperti biasa, menggunakan pin yang dikhususkan untuk line up Blonde. Jadi bukan tipe KDC atau tipe A ataupun tipe B. Model ear hook-nya juga sedikit lebih menekuk, sama dengan Blonde BL03. Tapi di telinga saya gak ada masalah, tetap nyaman dan yang penting gak muncung ke atas. Untuk bentuk kabelnya dibuat twist dengan lapisan bening. Nah, ini mirip banget dengan kabelnya Moondrop SSR. Selain itu, splitter dan jacknya menggunakan bahan metal juga. Beda dengan Blonde BL03 yang masih menggunakan plastik. Kemudian bentuk jacknya juga beda. Jadi untuk kualitas kabelnya jelas, punya Blonde BL Max lebih baik dibandingkan kabelnya Blonde BL03. Nah, untuk bagian fittingnya saya cukup kaget sih. Yang awalnya saya sangat ragu dengan housingnya yang sangat gede. Tapi ternyata setelah dicoba, ini pas di telinga saya yang juga gede. Beda dengan Blonde BL03. Walaupun housingnya jauh lebih kecil, tapi nozzle-nya pendek. Poinnya gini di telinga saya. Blonde BL Max punya fitting yang lebih baik dan tingkat kedap yang lebih bagus. Tapi untuk tingkat kenyamanan, Blonde BL03 jauh lebih nyaman untuk dipakai lama-lama. Nah, sebelum bahas kualitas audionya, Blonde BL Max ini cukup mudah di drive. Jadi aman buat dicolok langsung ke kebanyakan smartphone. Oke, lanjut bahas sound quality-nya. Blonde BL Max ini dituning sangat mirip dengan Blonde BL03. Tonalnya P-shape, warm dan bassy dengan timbre yang natural. Untuk bagian low-nya, Blonde BL Max ini punya kuantitas bass yang gede dan cukup nampol. Tapi kontrol bassnya lebih baik dibandingkan Blonde BL03, yang kuantitas bassnya lebih gede dan lebih booming.
Selain itu, bassnya empuk, bersih, dan speednya lebih cepat dibandingkan bassnya Blonde Bell 03. Kemudian decay bassnya juga sedikit lebih pendek, dan kedalaman bassnya pun lebih deep dibandingkan Blonde Bell 03. Untuk tingkat pancinya sih cukup, namun ada bleed ke bagian mid di beberapa lagu. Tapi tidak seperti Blonde Bell 03 yang lebih masuk ke bagian frekuensi mid. Jadi menurut saya, bass Blonde Bell Max ini lebih baik dibandingkan bassnya Blonde Bell 03, tapi dengan tipikal yang sama. Pada bagian midnya, Blonde Bell Max ini sangat mirip dengan midnya Blonde Bell 03. Midnya tebal, sweet, lush, dan natural dengan kualitas vokal yang baik. Posisi midnya sedikit mundur, tapi karena cukup tebal, jadi terasa pas saja. Nah, untuk vokalnya sedikit lebih airy, lebih clean dibandingkan vokalnya Blonde Bell 03. Namun di sebagian lagu vokal Blonde Bell 03 sedikit lebih sweet dan lebih intim. Ya intinya sedikit lebih nikmat lah di Blonde Bell 03. Tapi vokal Blonde Bell 03 ini keganggu sama mid bassnya. Kemudian di bagian upper midnya, kedua blonde ini aman dari pick yang mengganggu. Selain itu keduanya juga aman dari sibilan. Jadi poinnya adalah mid dan vokal kedua IM ini salah satu yang terbaik di kisaran 500 ribuan ke bawah. Lanjut ke bagian high-nya. Blonde Bell Max ini punya treble yang smooth dan natural. Samalah dengan treble-nya Blonde Bell 03. Namun sedikit lebih open dengan tingkat detail yang lebih baik dibandingkan Blonde Bell 03. Begitupun clarity dan ekstensi treble-nya juga sedikit lebih baik di Blonde Bell Max. Tapi tetap, treble kedua blonde ini terbilang roll off jika dibandingkan dengan IM yang mengutamakan detail. Contoh saja Moondrop SSR. Bahkan CCANRA punya clarity yang lebih baik dan lebih detail. Namun untuk tingkat naturalnya blonde ini lebih baik dibandingkan IM yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk keseluruhan, treble Blonde Bell Max ini lebih baik dibandingkan treble-nya Blonde Bell 03. Oke, di bagian teknikalitas, ini cukup jadi pembeda antara Blonde Bell Max dan Blonde Bell 03. Simple saja, di telinga saya Blonde Bell Max punya teknik yang lebih baik. Soundstage-nya sedikit lebih luas, depth atau kedalamannya juga lebih terasa, dan separasinya juga lebih rapi. Kemudian imaging dan positioningnya juga lebih jelas, lebih akurat. Sedangkan di Blonde Bell 03 agak blur. Nah, untuk tingkat koherensinya juga bagus. Gas sampai terasa beda atau drivernya gak main masing-masing. Ya terasa padu saja, kayak IM single DD. Kesimpulan dari saya adalah Blonde Bell Max ini adalah Blonde Bell 03 dengan teknik yang lebih baik. Juga ada refine di bagian low dan high-nya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan sound signature-nya Blonde Bell 03, saya yakin bakal suka juga dengan Blonde Bell Max ini. Sebaliknya, kalau nggak suka atau nggak cocok sama suara Blonde Bell 03, teman-teman juga nggak akan suka sama Blonde Bell Max ini. Selain itu, Blonde Bell Max kurang detail di bagian high-nya. Jadi gak cocok buat teman-teman pecinta treble dan detail. Ini lebih cocok ke bass head dengan mid dan vokal yang baik. Dan cocok juga buat teman-teman yang sedang mencari timbre yang natural. Kemudian fittingnya. Nah, ini bisa dibilang segmented. Jadi saya gak bisa jamin bisa masuk ke telinga teman-teman. Apalagi yang bentuk dan lubang telinganya kecil. Selain itu housingnya berat, jadi kurang nyaman untuk dipakai lama-lama. Oke, itu saja yang bisa saya ulas untuk Blonde Bell Max ini. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.